كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam pada bab Kitabus Siyam yang ditulis oleh Zaid Al-Wusabi Al-Umari hafizahullah ta'ala. Min babil faedah, muallif yaitu Syekh Zaid ini telah menyusun kitab khusus yang mengumpulkan permasalahan saum, permasalahan siam, puasa. Sudah dikumpulkan informasi sedang tahta tobak, sedang proses cetak. Nampaknya penulis sangat giat untuk mengumpulkan permasalahan-permasalahan fikih ini dari rukun Islam dengan cetakan yang tersendiri. Beliau punya permasalahan zakat. Zakat sudah dicetak, dicetakan Darul Athar 1 jilid, itu yang ana punya 1 jilid. Kemudian ada lagi pembahasan khusus terkait dengan zakatul fitri. Zakatul fitri khusus, tercetak khusus. Bukan zakat fitri, terkait dengan zakat perdagangan, zakatul tijarah, zakat perdagangan. Kemudian yang khusus juga dalam bab haji. Dalam bab haji tercetak 2 jilid, cetakan Darul Athar juga. Nah, informasi yang sekarang lagi proses cetak yaitu khusus pembahasan puasa. Pembahasan puasa, bukan Syarah Umdatul Ahkam, bukan, tapi dia memang jami', ya, kumpulan dari masail-masail yang berkaitan dengan zakat, masail yang berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan haji. Untuk yang haji itu 2 jilid, bagus ya. Namun belum ketemu di Indonesia jualannya. Kalau di Saudi Arabia ada. Dulu lihat ada jualannya di sekitar Masjidil Haram. Anda tanya sekitar hampir sekitar 100 real kalau nggak salah. 400 ribuan lah, lebih 450 ribuan. Kita lanjutkan ya. Qala al-muallif, masih pada keterangan hadis la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumin illa rajulan aw rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Al-masail al-muta'alliqah bil hadis, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hadis ini. Hal yuqal Ramadan am yuqal syahru Ramadan? Apakah boleh menyebut dengan Ramadan ataukah penyebutannya harus diembel-embeli dengan lafaz syahrul Ramadan? Apakah boleh penyebutan Ramadan ataukah harus dengan embel-embel syahrul Ramadan? Syahr artinya bulan. Qala An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ba'da an dzakara khilafan fi hadzal mas'alah. Al-Imam An-Nawawi beliau menyebutkan, ya, setelah beliau menyebutkan adanya khilaf, ya, ba'da an dzakara khilafan fi hadzal mas'alah, ada khilaf, memang ada khilaf ya ikhwan, boleh ataukah tidak. Kesimpulannya kata Imam Nawawi, was-shawab, as-shawab annahu la karahata fi qauli Ramadan mutlaqan.
bahwasannya tidak dimakruhkan mengucapkan istilah Ramadan secara mutlak, tidak makruh. Wal madhhaban al akhiran atau al akharani fasidani, dua mazhab yang lain, wal madhhabani al akharani fasidani, sedangkan dua mazhab yang lain, dua pendapat yang lain itu adalah pendapat yang fasid, pendapat yang rusak atau lemah lah ya. Li'annal karaha innama tathbutu bin nahyi syar'i walam yathbut fihi nahyun. Karena istilah karoha itu harus ditetapkan dengan larangan syariat dan tidak didapati adanya larangan. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi. Difahami? Adapun hadis yang disebutkan oleh penulis di buku ini itu hadis yang dhaif. Ya. Qultu makhtarahu An-Nawawi huwa shawab. Kata penulis buku ini, pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi adalah pendapat yang shawab, pendapat yang benar. Wa annahu la karahata wa huwa qaulul jumhur. Itu adalah pendapat yang atau itu adalah pendapat jumhur. Hukumnya apa? Tidak makruh. Apa dalilnya? Jadi kalau antum mengatakan Ramadan, telah datang Ramadan, mari kita menyambut Ramadan, tidak antum embel-embeli dengan syahrul Ramadan atau bulan Ramadan, jawabannya tidak ada makruh. Apa alasannya? Li hadithi Abi Hurairah alladzi dzakarahu al-muallif, berdasarkan hadis Abu Hurairah yang disebutkan oleh al-Imam penulis Umdatul Ahkam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ingat ya, penulis Umdatul Ahkam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Penulis Umdatul Ahkam itu al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Penulis kitab Al-Mughni atau Umdatul Fiqih siapa? Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Umdatul Ahkam itu ada dua. Ada Umdatul Ahkam As-Sughra yang sekarang, ada Umdatul Ahkam Al-Kubra. Umdatul Ahkam Al-Kubra. Dua-duanya di maktabah kita itu ada Umdatul Ahkam Al-Kubra. Untuk matannya dita'liq oleh Ummu Salamah Al-Abbasiyah, istri dari Syekh Abu Malik Ar-Rayashi. Untuk syarahnya yang kita punya Umdatul Ahkam Kubra disyarah oleh Syekh Hamad Ibnu Ibrahim Al-Utsman, sehingga anak 5 jilid, kopernya warna hitam, berdekatan dengan Miskul Khitam ini. Al-Imam Ibnu Qudamah punya kitab dalam bab akidah yang biasa dipelajari, judulnya apa? Lumatul I'tiqad. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi juga punya kitab dalam bab akidah yang juga biasa dipelajari oleh para ulama. Kitabnya apa? Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kata beliau, kata penulis buku ini, wa kadza hadis man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Demikian hadis barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti oleh atau dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, wa ghairuha minal ahadits. Ya, demikian juga hadis man shoma Ramadan, itu kan shoma Ramadan, puasa Ramadan, tidak disebutkan syahr. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal,
dan yang selainnya dari hadis-hadis yang ada. Wa amma man qala bil karohah, adapun orang yang mengatakan hukumnya makruh, ya, makruh, fastadallu bi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagian ulama yang mengatakan makruh, mereka berdalil dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illah walakin qulu syahru Ramadan. Janganlah kalian mengatakan Ramadan, karena Ramadan adalah nama dari nama Allah, akan tetapi ucapkanlah oleh kalian syahru Ramadan. Hadis ini ikhwan akhrajahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, wal hadis dhaifun. Hadis ini kata penulis dhaif. Kenapa? Fihi Abu Mi'syar atau Abu Ma'syar Najih As-Sindi dhaif. Itu sebab illahnya, ada perawi yang dhaif. Kemudian mata furidho syahru Ramadan, kapan diwajibkannya puasa Ramadan? Kapan puasa Ramadan itu diwajibkan? Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan tis'a sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan itu sebanyak 9 tahun. Maknanya apa? 9 kali Ramadan beliau berpuasa. Hitungannya, li'annahu furidha fi Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah. Karena puasa Ramadan itu diwajibkan di bulan Sya'ban. Bulan yang kita sekarang ini diwajibkan di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Wa tuwfiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'il Awal sanata 11 minal hijrah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan Rabiul Awal. Wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jelas? Wa qala Syekh Al-Bassam rahimahullah fi Tawdihil Ahkam. Berkata Syekh Al-Bassam, Abdullah Al-Bassam, dalam kitab Tawdih Al-Ahkam. Tawdihul Ahkam adalah kitab syarah dari Bulughul Maram. Syarah Bulughul Maram namanya Tawdihul Ahkam. Kitab yang bagus ya ikhwan. Antum kalau baca kitab tersebut cukup membantu bagi antum semua yang ingin latihan istinbat. Ya, latihan istinbat, bagaimana cara pengistinbatan dalil. Kata Syekh Al-Bassam, wa furidha Ramadan fi Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah. Ramadan itu diwajibkan di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'ata Ramadanat ijma'an. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa totalnya ada 9 Ramadan berdasarkan ijma'. Wadih? Jelas? Ya. Jadi ada berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa? 9 kali ya. Seperti itu. Demikian juga dikatakan oleh para ulama yang lain seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang semisalnya ya. Kemudian hal furidha Ramadan ala man kana qablana minal umam. Apakah puasa Ramadan itu diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan umat-umat terdahulu? Maksudnya umat-umat sebelum Islam, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Apakah puasa Ramadan juga diwajibkan kepada mereka? Apakah puasa Ramadan diwajibkan kepada pengikutnya Nabi Isa pada waktu itu? Apakah diwajibkan juga kepada pengikutnya Nabi Ibrahim pada waktu itu, pengikut Nabi Ismail pada waktu itu, pengikut Nabi Musa pada waktu itu, dan yang semisalnya? Apakah puasa Ramadan juga wajib?
untuk mereka. Antum baca, perhatikan keterangan yang disebutkan oleh penulis. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Ini penting ya ikhwan, Anda ingatkan baik-baik. Antum faham ini supaya jelas apa sih makna ayat kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Antum perhatikan di sini. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana ditetapkan, diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Walladzina min qablina humul yahud. Orang-orang yang ada sebelum kita adalah Yahudi. Maknanya puasa ini diwajibkan kepada Yahudi. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas. Dan ini adalah qaulnya Ibnu Abbas. Wa qila humun nasara. Ada yang mengatakan ini ayat berkaitan dengan Nasara. Wa qila humul yahud wan nasara. Ada yang mengatakan mereka adalah Yahudi wan Nasara. Wa qila huwa am. Ada yang mengatakan itu umum. Fayashmalu jami' man arsalallahu ilaihim rusulan. Sehingga mencakup seluruh siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka rasul tersebut. Wa anzala alaihim kutuban, dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab yang ada. Wahal furidho alaihim wahada aqrab. Dan ini pendapat yang lebih mengena, yang lebih mendekati. Pendapat yang mengatakan bagaimana ya ikhwan? Pendapat yang mengatakan maksud dari kutiba alal ladzina min qablikum mencakup seluruh umat yang diturunkan kepada mereka kitab dan diutus kepada mereka rasul. Faham? Mencakup Yahudi, mencakup Nasara. Jadi dia umum ya ikhwan. Namun hal furidor alaihim Ramadan, apakah Ramadan diwajibkan kepada mereka? Dalam bab ini kata beliau, ja'an Qatadah, datang dari Qatadah, anna Ramadan faradahu Allah ala man kana qablahu. Kata Qatadah Ibnu Di'amah Sadusi, beliau mengatakan Ramadan itu Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Akhrajahu Ibnu Jarir, pada riwayat Ibnu Jarir. Wa amman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yathbut anhu syai'un. Falamma lam yathbut syai'un fanaqul furidu alaihimus siyam walakin Allahu a'lam kaifa furidu alaihim. Kata penulis buku ini, memang ada riwayat dari Qatadah. Qatadah mengatakan Ramadan itu wajib juga bagi orang-orang terdahulu. Maksudnya apa? Dulu sudah ada kewajiban Ramadan. Sudah ada kewajiban Ramadan. Namun ini ucapan siapa ikhwan? Ucapan Qatadah. Qatadah siapa? Tabi'in. Tidak datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena tidak datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata penulis buku ini, fanaqul furidu alaihimus siyam walakin Allahu a'lam kaifa furidu alaihim. Maka kita katakan sudah diwajibkan kepada mereka itu puasa, namun bagaimana diwajibkannya wallahu a'lam. Intinya ada puasa yang diwajibkan kepada mereka. Min babil faidah ikhwan, disebutkan oleh Syekh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, beliau menyebutkan terkait dengan tashbih kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Beliau menyebutkan di buku Fawaid Fiqh Ayatis Siyam, kata Syekh Ummu Abdillah, ikhtalafal ulama fi tashbih 'ala aqwal. Para ulama berbeda pendapat tentang makna penyerupaan pada ayat tersebut, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Al-qaulul awwal, katanya at-tashbih a'idun ila shaum.
Jadi tasbih tersebut bukan kembali ke Ramadan, tapi kembali ke mana? Ke saum. Maknanya puasa itu diwajibkan pada umat ini sebagaimana juga diwajibkan kepada umat terdahulu. Faham? Difahami? Jadi kembali kepada saumnya. Difahami? Atau lebih tepatnya kembali ke wujubis saum. Tasbihnya kepada wujubis saum. Kama kutiba, ai kama furido. Maknanya apa? Umat terdahulu diwajibkan juga berpuasa. Tapi kewajibannya yang wajib itu tadi. Bukan kadar Ramadannya. Faham? Qaul kedua, tasbih tersebut kembali ke Ramadannya. Difahami? Ke jenis puasanya. Maksudnya apa? Diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan puasa Ramadan kepada umat terdahulu. Difahami? Kemudian ada lagi yang mengatakan tasbih penyerupaan tersebut ya'ud ilal man'i anil akal wa syurbi wal jima' liman nama. Ya, larangan tersebut kembali kepada atau penyerupaan tersebut kembali kepada larangan dari makan dan minum dan jima bagi orang yang tertidur sebelum berbuka. Sebagaimana pada umat-umat terdahulu. Demikian yang disebutkan. Namun yang dirojikan oleh penulis buku Syarah Umdatul Ahkam Syekh Zaid Al-Wusabi, beliau menyebutkan apa? Tasbihnya ini tadi kembali kepada wujub as-saum. Difahami? Sehingga maknanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan kepada kalian as-syiyam, puasa. Sebagaimana puasa itu juga diwajibkan kepada umat terdahulu. Namun apa yang diwajibkan kepada umat terdahulu wallahu alam. Apa jenisnya? Difahami? Jelas Dr. Vicky? Makanya kata beliau, fanaqul furido alaihimus syiyam, diwajibkan kepada mereka puasa, bukan qadrus syiyam, kaifiyatus syiyam. Difahami? Wa qad jaa'a an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah kanatil yahud tasumu Asyura. Datang dalam riwayat Ibnu Abbas bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, mereka orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Wa taqul, orang-orang Yahudi mengatakan apa? Yaumun najjallahu fihi Musa. Hari Asyura sebelum Muharram adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan padanya Musa. Yang rajih, yang sahih, bukan yang rajih, yang tepat dan yang hadisnya sahih, hanya menyebutkan 10 Muharram Asyura adalah hari yang Allah selamatkan Musa dari Firaun. Adapun riwayat yang menyebutkan hari Asyura adalah hari yang Allah selamatkan Nuh alaihissalam, ya, dari banjir, itu riwayat tidak sahih. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu ahaqqu bi Musa minhum fa amara bi siyamihi. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Kita lebih berhak terhadap Musa dibandingkan Yahudi. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa Asyura, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Jelas ya ikhwan? Wadih ya? Intinya yang rajih insyaallah taala, tasbih di sini makna kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ai fardus siyam, la kaifiyatas siyam. Wadih? Seperti itu tadi. Insyaallah difahami ya. Kemudian, ma hukmu taqaddumi Ramadan bi siyami yaumin aw yaumain? Apa hukum mendahului
bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Di sini disebutkan al-qaulul awwal yukrah wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi. Pendapat yang pertama mereka mengatakan makruh, itu pendapat jumhur. Wal qaulu tsani yahrum. Pendapat yang kedua mengatakan haram. Wa huwa qaulur Rawiyani min asy-Syafi'iyyah wa ikhtarahu as-San'ani. Wa hadha huwa as-shawab li dhahiril hadits. Pendapat yang kedua mengatakan haram. Itu pendapat Ar-Ruyani dari kalangan Syafi'iyah dan pendapat yang dipilih oleh As-San'ani. As-San'ani al-Imam As-San'ani. Dan ini adalah pendapat yang shawab berdasarkan zahir hadis. Nabi SAW melarang la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Hukum asal larangan apa? Dalam ilmu usul fikih, al-aslu fin nahyi litahrim. Hukum asal larangan babu tahrim. Difahami? Ketika ada larangan hukum asal haram hukumnya. Walaupun kadang ada larangan itu bermakna lain. Kadang bermakna irsyad, kadang bermakna, bahkan terkadang larangan itu bermakna perintah. Ya, larangan bermakna perintah. Kadang juga bermakna al-ibahah dan yang semisalnya. Itu semua disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Irsyadul Fuhul. Kalau antum pengen lihat kitab Irsyadul Fuhul karya Asy-Syaukani, itu kitab tentang usul fikih, disebutkan ada 11 atau 12 tentang makna larangan. Ya, makna larangan. Antum bisa rujuk di kitab tersebut. Itu yang referensi yang ana baca, ya. Irsyadul Fuhul karya Al-Imam Asy-Syaukani dalam bab ilmu usul. Qala San'ani rahimahullah, innama naha an taqaddumi Ramadan li anna asy-syari'a qad 'allaqa ad-dukhul fi shaumi Ramadan bi ru'yati hilalihi fal mutaqaddim 'alaihi mukhalifun lin-nas amran wa nahyan. Kata Imam As-San'ani, sesungguhnya larangan mendahului Ramadan dikarenakan syariat telah mengikat, ya, telah menggantungkan masuknya puasa Ramadan dengan hilal. Syariat ini memberikan ikatan, menggantungkan masuknya Ramadan dengan puasa apa? Dengan apa? Dengan hilal, ru'yatul hilal. Maka fal mutaqaddim alaihi, orang yang mendahului Ramadan tadi, mukhaliful linnas amran wa nahyan, maka menyelisih nas baik secara perintah ataupun larangan. Perintah kita disuruh puasa, man syahida minkum faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Perintah untuk puasa itu kalau melihat hilal. Larangan itu hadis tadi. Wa qala Syekh Al-Bassam, faman harramahu nadhara ila nahyi wa man karihahu nadhara ila istitsna. Kata Syekh Al-Bassam, orang yang mengharamkan puasa sehari 2 hari tersebut, dia kan meninjau kepada larangan yang ada. La taqaddamu Ramadan. Itu kan larangan. Wa man karihahu nadhara ila istitsna. Orang yang mengatakan makruh, dia melihat kepada istitsna'nya tadi. Apa istitsna'nya? Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Faham? Kecuali orang yang biasa puasa. Ini kan masih ada istitsna. Sehingga yang tadi martabatnya haram ada nurun sedikit. Faham? Berarti dikenal apa ini? Namanya sharif ya ikhwan. Ya? Namanya sharif, yang muttasil. Yang muttasil. Ada dalam ilmu nahwu juga ya. Istitsna itu muttasil, ini sharifnya muttasil dalam satu konteks hadis. Kemudian ma hukmus shaum ba'da nisfil awal min Sya'ban? Apa hukum berpuasa setelah berlalu separuh bulan Sya'ban? Kapan nisfu Sya'ban? Kemarin ya? Kemarin. Zahaba katsirun min asy-Syafi'iyyah ila annahu la yusam ba'da nisfil awal min Sya'ban. Banyak dari kalangan ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan tidak boleh berpuasa lagi kalau sudah lewat separuh bulan Sya'ban. Wa yabda'un nahyu
min yaumis sadis asyara min Sya'ban. Larangan tersebut dimulai pada tanggal 16 bulan Sya'ban. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila sudah masuk bulan Sya'ban, katanya janganlah kalian berpuasa. Ada lafaz hadis itu diriwayatkan akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Namun di situ disebutkan hadis ini min tariqil Ala ibni Abdurrahman. Waqad unkiru alaihi hadzal hadits. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Ala ibnu Abdurrahman, namun termasuk riwayat yang diingkari pada Al-Ala ibnu Abdurrahman. Ya. Qala Ahmad, al-Imam Ahmad wa Ibnu Ma'in, itu Yahya ibnu Ma'in, wa Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, wa Abdurrahman ibnu Mahdi wa ghairuhum, ya. Dan juga Al-Athram, ya. Mereka mengatakan huwa haditsun munkar, ini adalah hadis yang munkar. Namun hadis ini ya ikhwan disahihkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Bagi yang mengatakan hadis ini sahih, wallahu alam, kalau anak pribadi lebih condong kepada apa? Kependapat yang mengatakan hadis ini dhaif. Ya, hadis yang idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, hadisnya dhaif. Wa dhahaba jumhurul ulama ila jawazi shaumi tatawwu' ba'da nisfi min Sya'ban. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan boleh saja puasa sunnah setelah berlalu separuh Sya'ban. Hujjatuhum hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hujjah mereka hadis Aisyah. Qalat, Aisyah mengatakan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar siyaman minhu illa fi Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa dari suatu bulan illa fi Sya'ban, kecuali bulan Sya'ban. Akhrajahul Bukhari, hadis ini riwayat Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, disebutkan dalam riwayat Muslim, kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Disebutkan dalam riwayat Muslim, Aisyah mengatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Sya'ban. Puasa Sya'ban. Apa yang difahami? Seluruh bulan Sya'ban illa qalilan, kecuali sedikit hari yang beliau tidak berpuasa. Jelas? Wadih? Intinya pendapat jumhur, sekarang antum mau pengen puasa Sya'ban, puasa, tidak masalah. Berdasarkan hadis Aisyah tadi. Dan juga hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Lihat, Ummu Salamah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Apa yang antum fahami dari hadis ini? Memberikan kesan nyambung gitu loh, dan secara mutlak. Akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu sahih. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan sanadnya sahih. Wa zahirul hadis, zahir hadis ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shoma Sya'bana kullahu. Secara zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Sya'ban, seluruh Sya'ban. Wa annahu yu'arid hadis Aisyah alladzi taqaddam. Dan hadis Ummu Salamah memberikan kesan yu'arid, kontradiksi dengan hadis Aisyah. Yang Aisyah mengatakan apa? Nabi SAW tidak menyempurnakan genap 1 bulan. Sedangkan hadis Ummu Salamah memberikan kesan apa? Rasul puasa 1 bulan.
Lakin naqala Tirmidzi ba'da ikhraji li hadithi Ummi Salamah 'anil Mubarak. Antum perhatikan, ini faedah. Akan tetapi Al-Imam At-Tirmidzi menukilkan setelah beliau membawakan hadis Ummu Salamah, beliau menukilkan an Ibnul Mubarak, dari Al-Imam Ibnul Mubarak. Ucapan Tirmidzi ini di mana ya ikhwan? Antum pengen tahu penukilannya? Antum lihat di Sunan Tirmidzi. Annahu qala, Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan jaizun fi kalamil Arab. Lihat faedah ilmu nahu, ya. Faedah dalam ilmu nahu, jaizun fi kalamil Arab, boleh saja dalam kalamul Arab. Idza shama aktsara syahr ayyuqal shama syahr kullahu. Di kalamnya orang Arab, ya. Kalam ucapannya orang Arab, mereka mengatakan boleh saja, ya. Kalau sudah berpuasa mayoritas hari dalam bulan tersebut, boleh dikatakan shoma syahr kullahu. Faham? Misalnya digenapkan istilahnya. Difahami? Contoh misalkan khalifah, aturan kita teranggap santri di sini kalau mondoknya 3 tahun. Dia mondok 2 tahun 9 bulan. Digenapkan menjadi 3 tahun. Boleh? Jawabannya boleh. Ar-raji qaulul jumhur. Pendapat yang raji adalah pendapat jumhur. Lima taqaddama minal adillah, berdasarkan dalil-dalil yang telah lalu. Walahum adillatun ukhra aidan ghairu ma dzakarna. Dan jumhur juga punya dalil yang lain. Khulasa, ringkasnya. Boleh puasa setelah berlalu separuh Sya'ban. Wadih? Boleh puasa setelah berlalu separuh Sya'ban. Nah, antum yang belum terbiasa puasa kemarin ingin puasa sekarang, ya puasa tidak masalah, diperbolehkan. Jelas ya? Ada pun larangan-larangan yang seperti itu. Yang pertama hadisnya dhaif, ya. Yang pertama hadisnya dhaif. Sudah, kalau dhaif selesai permasalahan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk membeli syarah Sunan Tirmidzi Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi. Bagus sekali ya, ikhwan, ya, bagus sekali. Mudah-mudahan ada rezekinya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun hadis yang setelahnya insyaallah taala kita lanjutkan besok pagi. Yaumal Khamis insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar.